Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara berbicara bahasa Inggris. Ya, sesederhana mungkinkah? Atau sudah fasihkah? Atau mungkin sudah pro? Oke, itu tergantung ke diri masing-masing tentunya. Bahasa Inggris emang bukan bahasa kita. Tentu kita harus perlu latihan, perlu belajar, dan perlu banyak persiapan. Dan tentu kemauan dari diri kita sendiri. Selama kita mampu, pengen atau kita ingin berbicara bahasa Inggris atau kita bisa berbahasa Inggris, pastinya didukung oleh kemampuan diri dan lingkungan. Buat apa bahasa Inggris itu pun itu terserah kalian masing-masing ya. Mau digunakan untuk bekerja, mau digunakan untuk bisnis, mau digunakan untuk kuliah, mau digunakan untuk berkomunikasi saja atau bergaya-gaya saja, ya up to you, ya terserah kamu. Tentu dalam bahasa Inggris itu perlu kebiasaan ya. Usahakan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris, usahakan disiplin ya, Disiplin pertama apa? Disiplin dalam menghafalkan setiap hari. Ya, perlu. Dari mana kita mau bicara bahasa Inggris kalau kita tidak menghafalkan? Bagaimana kita mau berbicara bahasa Inggris kalau kita tidak mau memorize? We don't want to memorize verb. We don't want to memorize words by words. Tentu menghafal kata sifat, menghafal kata kerja, menghafal lain-lainnya itu penting. Karena itu akan meningkatkan kualitas atau meningkatkan kata-kata kita dalam berbahasa Inggris atau vocabularies. Ya. Dengan demikian kita bisa mendapat kata baru, kemudian kita bisa membuat kalimat-kalimatnya, dan ketika kita sudah menghafal kata-kata tersebut, kita tinggal membuat kalimat. Oke, membuat kalimat itu pun tidak mudah, tentu perlu belajar. Ya, belajar sungguh-sungguh membuat kalimat sedikit demi sedikit dari bentuk sekarang, lampau, dan di masa depan, itu pun perlu dipelajari. Dan setelah imbang antara kata yang sudah kita hafalkan dan grammar ya, atau kita sebut dengan rumus-rumusnya bahasa Inggris itu simple present, past tense, dan lain-lainnya atau future, kita harus imbangi dengan cara penerapan. Apa itu penerapan? Practicing. Oke, banyak dari teman-teman ya, mereka paham, mereka bisa mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, bisa memahami ini bahasa Inggris, ini kalimat ini paham. Tetapi kelemahannya banyak yang kurang pada penerapan. Penerapan itu speakingnya. Ya tentu dengan penerapan, dengan cara latihan penerapan dan dengan cara belajar penerapan sedikit demi sedikit, pasti membuat lidah kita, apalagi lidah kita yang belum terbiasa berbicara bahasa Inggris, menggunakan British atau Amerika atau Australia, itu terserah. Yang penting kita latihan dulu, action dulu. Pasti dengan latihan tersebut akan membuat kita dapat belajar bagaimana sih pengucapan yang benar, bagaimana sih kita mengungkapkan kalimat atau menerapkan kalimat yang sudah kita buat dan kita ungkapkannya ke action, ke pengucapan. Kemudian dengan demikian kita akan tahu bagaimana caranya kita mengucapkan, bagaimana kesalahan kita. Jangan lupa, sekarang banyak film-film yang menggunakan bahasa Inggris. Kita belajar mendengarkan. Dengan mendengarkan, kemudian kita kadang kan ada subtitlenya ya, ada translate-nya di sini. Kita gunakan, kita terapkan, kita bisa belajar dari percakapan dalam film-film tersebut. Ya kan? Pasti film-film luar negeri, Spider-Man, Batman, Harry Potter, Marvels, dan lain-lain. Saya suka seperti itu. Saya juga belajar dari film-film tersebut. Karena apa? Dengan demikian
kita akan menambah wawasan, kita menambah vocab, kita akan menambah gimana sih cara pengucapan yang benar, gimana sih, gimana ya, dengan belajar dari situ. Kemudian tentu pada dasarnya kembali ke diri kita semangat. Tentu kadang lingkungan kita tidak mendukung. Karena apa? Lingkungan kita, apa sih lo bilang apa sih? Dengan demikian ya kita harus mencari area khusus bahasa Inggris, agar supaya apa? Nanti kita tidak dibully. Tuh si Doi itu, si Joko itu, si Marno itu baru makan roti sebentar sudah ngomong bahasa Inggris. Ya, karena kita bukan pada tempatnya. Kalau kita berbicara bahasa Inggris, coba kita cari komunitas bahasa Inggris. Kalau ada di sekitar teman-teman ya, komunitas bahasa Inggris, silahkan cari, gabung saja ya. Apalagi bahkan sekarang banyak aplikasi yang khusus untuk berbicara bahasa Inggris, ya kan? Nah, banyak pokoknya. Itu akan membantu kita dalam listening tentunya, dalam speaking, dan tentu dalam writing. Nah, contohnya nanti kalau ada sampai ke chat ya, nyambil chat ya, kita chat sampai berlatih chat menggunakan bahasa Inggris. Apalagi sekarang chat bisa translate ya. Nah, dan kalau nggak kan kita fokus ke speaking. Kalau kamu speaking ya latihannya. Kalau kamu malu, kalau kamu khawatir dibully teman-temanmu atau apa sih, latihan saja di ruang terbuka sendiri, ngomong sendiri. Contohnya ketika kamu nanti pas piknik atau pas refreshing, jalan-jalan, hangout sama teman, ketemu bule, usahakan kamu percaya diri untuk memberanikan diri berbicara padanya. Usahakan itu. Kalau ketemu suatu saat kamu piknik atau suatu saat kamu jalan-jalan di luar kota atau di tempat-tempat yang sering berdatangan bule ya, kamu usahakan memberanikan diri untuk menyapa dan berbicara dengan mereka. Itu kesempatan terbaik untuk menerapkan bahasa Inggrismu. Dan misalkan kalau temenmu kok bisa bahasa Inggris, ya ikuti dia terus. Maksudnya ajak dia berlatih terus, sedikit demi sedikit. Pasti bahasa Inggrismu hari demi hari akan lebih baik. Oke? Latihan, kuncinya pada latihan. Banyak teman-teman kita yang bisa menulis bahasa Inggris dan membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris, tapi ketika praktek atau dalam speakingnya, dalam berbicaranya kurang. Ya intinya sama, saya juga masih belajar, kita masih belajar. Saya berbagi ilmu ini ya berdasarkan pengalaman ya, karena lingkungan saya pun seperti itu. Lingkungan saya bukan lingkungan bahasa Inggris, apalagi lingkungan saya desa. Saya tinggal di pedesaan. Ya, saya harus beradaptasi. Dan dengan cara saya adalah ya berbicara sendiri, ngomong di depan cermin kan. Ya sering. Kadang ketika saya di sawah ya, saya ngomong sendiri keras, kadang ketika di area hutan saya ngomong sendiri, kadang di jalanan sambil motoran ngomong sendiri bahasa Inggris. Untuk apa? Ya melatih speaking saya, ya, pronunciation saya, pengucapan saya dan lain-lain. Karena saya percaya kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita belajar prosesnya, kita bisa melalui proses ini, kita bisa cuma bahasa Inggris semuanya bisa sih, mudah sih, hanya kebiasaan saja. Kita butuh kebiasaan. Karena identiknya bahasa adalah kebiasaan. Kalau kita terbiasa pasti bisa. Kita mudah, intinya mudah. Saya percaya kamu bisa. Saya percaya kamu bisa, pasti bisa. Jangan pesimis, tetap optimis ya. Kuncinya adalah latihan. Ketika kamu sudah menguasai semuanya, ketika kamu sudah menguasai banyak teori, ketika kamu sudah menguasai banyak wawasan, tentu itu modal bagi kita untuk berlatih bahasa Inggris dengan baik. Oke? Jadi tetap semangat, keep spirit, keep struggle, keep stronger to be better. Jangan lupa berlatih. Intinya berlatih. Jikalau video ini bermanfaat dan membantu, silakan subscribe. Jangan lupa untuk menantikan video-video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.